Assalamualaikum saudara seiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hawariyun merupakan istilah yang dinisbatkan untuk orang-orang yang setia mengikuti jejak Nabi Isa alaihi salam. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang dekat dan memiliki karomah sebagaimana mukjizat Nabi Isa alaihi salam sendiri. Di antaranya adalah Nauf al-Hawari. Al-Hawari sendiri dinisbatkan sebagai salah satu sahabat Hawariyun Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitab Al-Mawa'idhul Ushfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Ushfuri diceritakan, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam mengutus salah satu sahabat Hawariyun yang bernama Nauf al-Hawari untuk berdakwah kepada Raja Persia dan mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di negeri Persia, ia melihat anak-anak kecil yang sedang asyiknya sedang bermain tulang tumit kambing. Entah bagaimana permainan itu, namun orang yang dapat memenangkan permainan itu akan memperoleh uang 40 dirham. Merasa cukup tertarik, Nauf al-Hawari pun mendekati anak-anak kecil itu dan memperhatikan bagaimana alur dan cara bermain. Saat sudah memahami alur dan cara bermain, ia pun turut bergabung dalam permainan itu. Sungguh jago rupanya, ia berhasil mengalahkan semua anak-anak kecil itu. Dan kebetulan di antara anak-anak kecil itu ada putra dari salah seorang menteri raja. Putra menteri itu terkagum-kagum dengan Nauf al-Hawari yang sudah berhasil memenangkan permainan dengan mudah. Dan seusai permainan, ia berkata kepada Nauf al-Hawari, "Wahai Syekh, pergilah ke rumahku denganku." Tak bermaksud untuk menolak ajakan itu, Nauf al-Hawari pun menjawab, "Pulanglah terlebih dahulu dan mintalah izin kepada ayahmu." Anak itu pun lekas pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia mengadu kepada ayahnya, "Wahai ayahku, saat aku sedang bermain bersama teman-temanku, ada seorang kakek yang cukup tua turut bergabung dengan kami. Aku terkejut dengan permainannya. Ia telah berhasil mengalahkan kami semua. Kemudian aku mengajaknya untuk ikut pulang ke rumah, tetapi ia menolak dan mengatakan, 'Pulanglah terlebih dahulu dan mintalah izin ayahmu.'" Sang menteri pun memberinya izin, "Wahai anakku, pergilah dan ajaklah ia kemari." Maka segeralah anak itu pun kembali menemui Nauf al-Hawari dan mengajak ke rumah sesuai dengan izin ayahnya. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah sang menteri. Nauf al-Hawari melihat rumah itu dipenuhi dengan setan, dan saat hendak masuk ke dalam rumah, Nauf al-Hawari mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Maka para setan-setan yang memenuhi rumah itu pun lari terbirit-birit, dan saat menteri memberi suguhan hidangan, setan-setan itu pun kembali datang untuk turut serta menyantap makanan. Namun ketika hendak mengawali makan, Nauf al-Hawari mengucapkan Bismillah, maka setan pun kembali lari terbirit-birit keluar dari rumah itu. Saat selesai menyantap hidangan, sang menteri yang merasa terkagum pun bertanya, "Beritahu aku siapakah kamu? Aku melihat bahwa kamu memiliki keajaiban-keajaiban yang belum pernah aku temui sama sekali dari seseorang. Saat kami hendak menyantap makan, setan-setan itu datang. Kami tidak memiliki jalan untuk makan dan setan-setan itu menyantap makanan kami terlebih dahulu. Namun, saat kamu memasuki rumah dan hendak menyantap hidangan, setan-setan itu lari terbirit-birit. Aku tahu bahwa kamu memiliki keajaiban. Beritahu aku, janganlah kamu menyembunyikannya." Nauf al-Hawari pun menjawab, "Baiklah, aku akan memberitahumu, tetapi jangan sampai memberitahu orang lain tentangku kecuali atas izinku." Sang menteri pun berjanji untuk merahasiakan apa yang dikatakan oleh Nauf al-Hawari. Setelah itu, Nauf al-Hawari memberitahunya, "Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam telah mengutusku kepada kalian dan raja kalian untuk berdakwah dan mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya, mengajak memeluk agama tauhid yang dibawa Nabi Isa alaihi salam dan membakar berhala sesembahan kalian." Masih merasa penasaran, sang menteri pun bertanya lagi, "Sekarang beritahu aku bagaimana Tuhanmu?" Dengan senang hati Nauf al-Hawari pun menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang telah menciptakanmu, memberimu rezeki, memberimu kehidupan dan mematikanmu. Tiada Tuhan selain Dia." Sesaat setelah itu, sang menteri pun berikrar di hadapan Nauf al-Hawari
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pun terus berjalan hingga tiba di mana sang menteri kembali dari kediaman raja dengan wajah yang sedih dan murung. Melihat pemandangan suram di wajahnya, Nauf al-Hawari pun bertanya, "Wahai menteri, aku melihatmu sedih dan murung. Apa yang telah membuatmu bersedih?" Sang menteri pun menjawab, "Kuda sang raja telah mati. Itu adalah kuda kesayangan raja. Raja sangat menyayangi kudanya melebihi semua hartanya. Ia biasanya menaiki kuda itu dan tidak menaiki kuda lainnya. Kini raja hanya bisa duduk sembari bersedih atas kematian kudanya." Nauf al-Hawari pun berkata, "Pergilah menemui raja dan beritahu dia bahwa kamu memiliki seorang tamu." Tamu itu mengatakan, "Jika raja mau menaati apa yang aku katakan, maka aku akan menghidupkan kudanya." Sang menteri pun merasa bahagia dan sesegera mungkin menemui sang raja. Sesampainya di sana, ia berkata kepada sang raja, "Wahai rajaku, sesungguhnya aku memiliki seorang tamu. Aku telah melihat bahwa dia memiliki keajaiban yang tak dimiliki orang lain." Sang menteri pun secara panjang lebar menceritakan mengenai kejadian-kejadian ajaib yang terjadi setelah bertemu dengan Nauf al-Hawari. Dan di sela-sela akhir perkataannya, ia memberitahu, "Tamuku mengatakan bahwa jika raja mau menaati apa yang aku katakan, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menghidupkan kudanya." Sang raja pun setuju dan menerima tawarannya, lalu meminta sang menteri untuk kembali pulang dan mengundang Nauf al-Hawari ke kediamannya. Maka tibalah saat di mana Nauf al-Hawari menemui Raja Persia dengan kisah yang hampir menemui klimaksnya. Sesampainya di depan pintu kediaman raja, Nauf al-Hawari mengucapkan bismillah, maka setan-setan yang ada di dalam rumah pun keluar lari terbirit-birit. Akhirnya Nauf al-Hawari pun bertemu raja dan ia ditanya, "Wahai Syekh, aku mendengar kabar bahwa kamu mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jika demikian, maka hidupkanlah kudaku ini." Dengan santai Nauf al-Hawari pun menjawab, "Tentu, jika kamu mau menaati apa yang aku katakan, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menghidupkan kudamu." Sang raja pun menjawab, "Baiklah, katakan saja apa yang kamu inginkan." Nauf al-Hawari bertanya, "Apakah kamu mempunyai anak?" Sang raja pun menjawab, "Tidak, aku hanya memiliki ayah dan istri saja." Nauf al-Hawari pun kembali berkata, "Panggillah mereka berdua kemari." Sesuai permintaan, raja pun mendatangkan ayah dan istrinya. Lalu Nauf al-Hawari kembali berkata, "Sekarang panggillah semua rakyatmu." Raja pun segera mengumpulkan semua orang, dan setelah semua berkumpul di sana, Nauf al-Hawari mendekati kuda yang telah mati yang berada di dekatnya. Ia memegang salah satu kaki dari kuda itu dan mengucapkan, "La ilaha illallah." Sungguh di luar nalar manusia, kaki kuda yang dipegang oleh Nauf al-Hawari pun mulai bergerak-gerak. Lalu ia berkata kepada sang raja, "Perintahkan ayah dan istrimu untuk memegang salah satu kaki kuda ini. Dan kamu juga kemarilah dan pegang salah satu kaki kuda ini." Sang raja, ayah, dan istrinya pun memegang masing-masing satu kaki kuda. Lalu Nauf al-Hawari berkata, "Wahai raja, katakanlah la ilaha illallah." Maka sang raja pun menurut dan mengatakan, "La ilaha illallah." Lagi-lagi kejadian luar biasa terjadi. Kaki kuda yang dipegang raja mulai bergerak sedikit demi sedikit. Nauf al-Hawari pun meminta ayah raja untuk mengatakan hal yang sama. "Kamu juga katakan la ilaha illallah." Maka bergeraklah kaki kuda yang dipegang oleh ayah raja. Setelah mengucap kalimat tauhid itu, setelah itu Nauf al-Hawari menoleh kepada istri raja dan berkata, "Kamu juga katakanlah la ilaha illallah." Istri raja pun mengucapkan kalimat tauhid dan bergeraklah kaki kuda yang ia pegang. Keempat kaki kuda itu sudah bergerak-gerak, yang tersisa adalah tubuh dan kepalanya. Kemudian Nauf al-Hawari berkata kepada sang raja, "Perintahkanlah rakyat dan kaummu agar mereka semua mengatakan la ilaha illallah." Dengan serentak, semua orang yang ada di sana pun mengucapkan kalimat tauhid atas perintah raja. Tiba-tiba kuda yang sudah mati berdiri dan menghempas-hempaskan kepalanya, dan kuda itu pun kembali hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan semua orang yang turut menyaksikan keajaiban itu merasa kagum dan terheran-heran. Lalu mereka semua pun memeluk agama tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman, para pecinta ilmu yang selama ini telah setia mengikuti kisah-kisah Islami yang disampaikan dalam channel ini, mohon doa dan partisipasinya untuk perkembangan dakwah channel Karomah Al-Islam dengan subscribe dan share kepada saudara kita yang lainnya. Karena telah banyak kisah dalam channel ini yang diangkat kembali kisahnya oleh channel lain, namun mereka tidak menyampaikan sumber kitabnya sebagai referensi, yang menyebabkan terlupakannya kitab dan para ulama yang menyampaikannya. Dakwah yang selama ini disampaikan channel Karomah Al-Islam tidak akan maju dan berkembang tanpa doa dan dukungan dari kalian semua para pecinta ilmu. Dan kemurnian dari kisah-kisah yang disampaikan tidak akan bisa terjaga sumbernya tanpa kerja keras kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita karena memudahkan sampainya dakwah kepada seluruh umat Islam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.